Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, hari ini kabarnya baik ya. Semua sehat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Anak-anak, hari ini sebelum masuk ke materi, Ibu minta tolong sekretaris untuk mengabsen teman-temannya yang hadir pada saat ini. Oke, terima kasih ya Reni. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai kehidupan manusia pada masa Hindu dan Buddha. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ini di Indonesia. Yang kedua, pengaruh-pengaruh apa saja pada masa kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan apa saja pada masa kebudayaan Hindu dan Buddha. Dan yang keempat, apa saja sih peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha ini di Indonesia? Nah, baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak kira-kira masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa ya kira-kira? Ya, silakan Den. Wah, ternyata Den masih ingat ya. Terima kasih ya Den. Ayo, siapa lagi nih yang ingat materi kita minggu lalu? Ayo, Andi, silakan, apa materi kita minggu lalu? Wah, ternyata Andi juga masih ingat ya. Ya, terima kasih ya. Ternyata masih ada yang ingat materi kita minggu lalu. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam materi mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ini di Indonesia. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu seringkali disebut dengan masa klasik. Di sini awal mulanya masuk unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Nah, pada masa ini banyak sekali kemajuan yang terjadi yang dapat dicapai baik dalam pemikiran maupun hasil-hasil kebudayaan. Nah, di sini ada 4 pendapat dari teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ini di Indonesia. Yang pertama, ada teori dari Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ini di Indonesia dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India ini berdagang di Indonesia. Mereka ini berdagang menyesuaikan musim angin. Nah, selama mereka menetap di Indonesia, selama mereka berdagang di Indonesia, nah hal inilah yang memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Kemudian yang kedua, ada teori dari Ksatria. Jadi teori dari Ksatria ini dikemukakan oleh C.C. Webb dan Moekherjee. Para pendukung teori Ksatria ini beranggapan bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha ini dibawa ke Indonesia oleh para Ksatria, yakni dari golongan bangsawan dan golongan prajurit perang. Kemudian di sini ada teori dari Brahmana. Teori dari Brahmana ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia ini menyebar dibawa oleh golongan Brahmana. Kemudian ada teori arus balik. Nah, teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia ini, pemuda-pemuda Indonesia ini pergi belajar mengenai agama Hindu dan Buddha ini di India. Nah, setelah mereka belajar agama Hindu dan Buddha ini di India, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan apa yang mereka telah dapat di India mengenai agama Hindu dan Buddha. Nah, kita masuk ke dalam pengaruh-pengaruh
kebudayaan Hindu terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama dalam bidang pemerintahan. Jadi masuknya unsur kebudayaan agama Hindu dan Buddha ini terjadi dalam kedudukan raja. Jadi raja ini tidak lagi dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih secara turun-temurun, secara keturunan. Jadi dia itu dipilih secara turun-temurun, secara keturunannya. Kemudian dalam bidang sosial, pengaruh Hindu dan Buddha ini, dalam bidang ini munculnya perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini seringkali disebut dengan sistem kasta. Jadi perbedaan sistem kasta ini yang dapat membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bidang ekonomi. Nah, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Indonesia ini berkembang sangat maju, berkembang sangat pesat. Daerah pantai timur Sumatera ini menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang. Terus yang keempat, bidang agama. Bidang agama, dengan tersebarnya agama Hindu dan Buddha ini dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia ini mulai menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan mereka terhadap roh halus pada masa yang berkembang sejak masa prasaran ini tidak punah atau tidak langsung hilang, walaupun sudah masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha ini terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada bidang kebudayaan. Nah, sebelum masuknya unsur kebudayaan agama Hindu dan Buddha, telah berkembang kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Namun demikian, setelah masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ini terhadap masyarakat Indonesia, terjadilah proses perpaduan atau seringkali disebut proses percampuran antara masyarakat asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Sampai di sini ada yang mau perlu dipertanyakan mengenai materi yang sudah Ibu berikan sebelum Ibu lanjut? Ada yang belum dipahami atau ada yang perlu kita ulang? Ada? Tidak ada, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi, masuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha ini sebagai bukti bahwa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ini juga sangat berkembang pesat ya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama, Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai ini berdiri sejak abad ke-5. Nah, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, tepatnya di Kalimantan Timur. Nah, apa sih yang terkenal dalam Kerajaan Kutai ini? Yaitu prasasti Yupa. Jadi Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta. Nah, berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa ini, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua itu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, peninggalan artefak di sekitar lokasi Kerajaan Tarumanegara ini terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu yang beralih kepada Wisnu. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sejak abad ke-7. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan pernah menjadi salah satu kerajaan besar yang berdiri di Indonesia. Kemudian Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno ini sumber kerajaannya diperoleh dari peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut. Selanjutnya yaitu Kerajaan Medang. Jadi Kerajaan Medang ini kehidupan masyarakatnya bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Nah, yang selanjutnya itu ada Kerajaan Kediri. Nah, kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri ini bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kemudian yang selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Jadi kerajaan ini bersumber
kehidupan ekonomi mereka bersumber dari pertanian dan perdagangan. Nah, yang terakhir itu ada Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit ini tidak hanya dalam hal pemerintahan, tapi dalam hal ekonomi, Kerajaan Majapahit ini berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Baik anak-anak, itulah kerajaan pada kebudayaan Hindu dan Buddha. Anak-anak, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama itu ada candi dan stupa. Jadi candi dan stupa ini didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada juga yang digunakan sebagai tempat makam. Kemudian yang kedua itu ada gapura. Jadi gapura ini merupakan bangunan pintu gerbang. Gapura ini beratap dan berdaun pintu. Ada yang menyerupai candi yang terbelah dua. Kemudian yang selanjutnya itu ada petirtaan. Jadi petirtaan ini merupakan tempat mandi di kalangan para istana. Kemudian yang selanjutnya ada prasasti. Apa sih prasasti ini? Jadi prasasti ini merupakan tulisan pada batu. Tulisan itu biasa berisi tentang informasi tentang sejarah dan peninggalan-peninggalan atau suatu catatan-catatan suatu peristiwa. Kemudian selanjutnya ada kitab. Nah, apa sih kitab ini? Kitab ini merupakan karangan berupa kisah atau catatan atau laporan tentang suatu peristiwa atau tentang sejarah. Nah, yang selanjutnya itu ada patung atau area. Nah, jadi anak-anak, patung Hindu dan Buddha ini tidak sama ya. Nah, kalau patung Hindu pada umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistis. Sedangkan patung Buddha ini bentuknya mewujudkan seperti Buddha Gera Utama. Baik anak-anak, sampai di sini materi yang Ibu berikan. Ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya mengenai hal-hal atau ada yang belum kalian pahami. Ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Jangan malu untuk bertanya ya nak. Ayo, Ibu beri kesempatan untuk kalian bertanya sambil Ibu membagi kalian dalam 4 kelompok. Ayo, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti Ibu rasa kalian sudah paham dan mengerti ya. Jadi tugas diskusi kelompok kita hari ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama membahas mengenai kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Kemudian kelompok keempat membahas mengenai kerajaan Medang dan kerajaan Kediri. Kemudian kelompok 4 membahas mengenai kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Jadi tugasnya hari ini sesuai dengan kerajaan-kerajaan, sesuai dengan kelompok-kelompok yang Ibu berikan. Kalian menuliskan peninggalan apa saja, kemudian pengaruhnya dan keterangannya. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan. Nanti di akhir diskusi kita ini, Ibu minta satu kelompok 1 orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, bisa dimulai dari sekarang. 10 menit Ibu kasih waktunya ya. Baik anak-anak, Ibu mau ngecek kelompok pertama sudah sampai di mana? Wah, kelompok pertama sudah sampai di bagian pengaruh ya. Kemudian kelompok kedua sudah bagian mana? Wah, kelompok kedua sudah di bagian peninggalan. Ayo. Kelompok ketiga sudah sampai di mana? Wah, kelompok ketiga hampir selesai. Kelompok 4 sudah sampai di mana? Wah, kelompok 4 juga hampir selesai. Ayo anak-anak, segera diselesaikan tugasnya karena waktu kalian sisa 4 menit.
Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu minta satu kelompok satu orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok satu siapa yang mewakili? Ayo kelompok satu siapa? Sania. Oke, silakan Sania. Oke, kelompoknya Sania akan membahas mengenai kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Silakan. Baik, terima kasih untuk Sania dan kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 siapa yang mewakili? Diska. Ayo Diska maju. Oke, terima kasih Diska untuk kelompok kedua yang membahas mengenai kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Terima kasih Diska dan terima kasih untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok 3 siapa yang mewakili? Oke, Yana silakan maju. Kelompok 3 membahas mengenai kerajaan Medang dan kerajaan Kediri. Oke, Yana silakan. Ya, terima kasih Yana. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk Yana. Kemudian selanjutnya kelompok 4, kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Siapa yang maju? Oke, Saila. Silakan Saila. Baik, terima kasih Saila, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian dengan kelompok masing-masing. Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk menyimpulkan. Ayo, siapa yang mau maju untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Boleh cewek cowok satu? Ayo, 2 orang ya. Silakan, siapa? Agus. Oke, Agus silakan. Wah, hebat ya. Terima kasih Agus. Ayo, yang kedua siapa? Diska. Oke, Diska. Silakan. Wah, hebat juga. Terima kasih ya Diska. Oke, anak-anak, terima kasih untuk presentasi kelompok hari ini. Terima kasih juga untuk Agus dan Diska yang udah menyimpulkan diskusi kelompok kita hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha ini tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat India. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa masyarakat India ini datang untuk berdagang ke Indonesia, mereka menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan antara masyarakat India dan masyarakat Indonesia. Nah, walaupun masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia ini, tetapi sistem kepercayaan yang sudah dianut masyarakat Indonesia sebelumnya itu tidak punah, tetap juga walaupun sudah masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ini di Indonesia sangat berkembang besar ya. Buktinya kita dapat melihat dari kerajaan-kerajaan pada zaman Hindu dan Buddha. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengarkan bagaimana kesan kalian atau refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Atau ada yang merasa pembelajarannya nggak menyenangkan, ngantuk, atau pembelajarannya menyenangkan, atau Ibu terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Silakan, ayo siapa yang mau? Ayo silakan, siapa yang mau? Helmi, silakan. Baik, terima kasih Helmi. Siapa lagi? Ayo Yoga. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih, selamat siang.